Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam seminar yang insya Allah penuh manfaat dan insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang kami hormati pembicara kita yang sudah hadir di sini, alhamdulillah selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Nina. Selamat bergabung di Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Dewan Guru dan Staf Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Dan yang kami banggakan para siswa kami, siswa Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu Guru semuanya, sebelum kita memulai kegiatan seminar kita tentang critical thinking pada pagi menjelang siang ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman siswa Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School yang berbahagia, sebelumnya marilah kita dengarkan sedikit sambutan dari Bapak Yaumil selaku Ketua Departemen Konselor Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Kepada Bapak Yaumil, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Armain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati dan terima kasih atas waktunya Ibu Nina Kurnia Dewi STP MBA. Yang kami hormati para Dewan Guru dan pasti yang kami sayangi anak-anak SMP dan SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Ibu, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan secara institusi dari sekolah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya yang Ibu coba sisihkan untuk kami untuk berbagi ilmu webinar tentang critical thinking. Alhamdulillah Ibu, dari percakapan yang tadi kita coba bicarakan di awal, ada beberapa informasi terkait alumni memang Bu. Alhamdulillah dari data yang sudah Pak Rudi sampaikan, untuk sementara mereka di negeri Bu rata-rata Alhamdulillah sudah 14 orang yang diterima secara ofisial, duanya di swasta. Ada beberapa juga yang masih kita tunggu hasil dari ini Bu, sekolah kedinasannya dari AIM dan lain-lain, masih belum pengumuman. Jadi insya Allah kedepannya untuk Cahaya Rancamaya makin sukses Bu, insya Allah. Amin. Saya mau memperkenalkan Ibu, mohon izin Bu ya, sedikit tentang profil Ibu. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman, Ibu Nina ini sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan, MSDM dan Umum di Antara. Kalau ada yang tahu Antara News, Antara News itu BUMN-nya atau badan usaha milik negaranya yang menghandle masalah pemberitaan ya Bu ya. Betul Pak. Ya, Ibu Nina ini lulusan IPB di tahun 1993 dan melanjutkan S2-nya di University of Queensland, Australia tahun 2002 untuk masternya, Master of Business Administration, ya Ibu ya. Nah, jadi untuk penghargaan juga Ibu Nina alhamdulillah mendapatkan penghargaan Kartini BUMN dari versi majalah BUMN Track. Nah, jadi secara singkat banyak ilmu yang bisa kita petik dari beliau ini. Jadi Bapak harap kalian bisa fokus, bisa take notes kalau ada hal penting yang bisa dipelajari dan pasti ada dari beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya sudah disisihkan untuk mengajar anak-anak SMP dan SMA Cahaya Rancamaya. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Yaumil selaku Ketua Departemen Konseling SMP dan SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Baiklah teman-teman dan para siswa, Bapak Ibu, para siswa SMP Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, langsung saja ya. Namun sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nina terkait critical thinking, jangan lupa untuk mengisi polling yang sudah muncul di layar teman-teman semua. Silakan diisi polling ini, salah satu bentuk absensi teman-teman apakah sudah mengikuti seminar ini atau belum. Dan juga kami ingatkan untuk teman-teman semuanya, baik teman-teman SMP maupun SMA, mungkin bisa menyiapkan alat tulisnya, karena bisa jadi ada materi-materi yang perlu dicatat ataupun nanti pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan seiring berjalannya materi. Mohon disimak dengan seksama, insya Allah akan banyak sekali ilmu dan pengetahuan baru terkait critical thinking yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Kurnia Dewi. Langsung saja, tanpa mengundur waktu kita, untuk menyampaikan materinya, kami persilahkan kepada Ibu Nina Kurnia Dewi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Guru dan staf Rancamaya, khususan tadi Pak Yaumil, terima kasih sambutannya Pak. Sangat senang kami juga bisa bertemu ataupun berkenalan dengan SMP SMA Cahaya Rancamaya. Merupakan kehormatan bagi kami pribadi dan juga keluarga, karena jadi bisa mengenal ada sekolah yang bagus yang nanti bisa mencetak pemimpin ya, para ikhwan semua ini soalnya. Terima kasih Pak Rudi dan Mas Susanto, dan mungkin saya tidak bisa menyebut satu-satu. Tadi kita sudah sempat ngobrol sedikit, rasanya juga teman-teman guru atau adik-adik, ini saya bilang adik-adik karena masih muda semua Pak gurunya, juga asik gitu ya. Tentu anak-anak harusnya juga lebih asik lagi, dekat dengan Pak Guru maupun staf di sekolah untuk bisa mendapatkan banyak hal, tentu saja begitu. Nah, saya sebetulnya sebagai karyawati ya, sebagai karyawati ataupun pekerja yang sering menyelenggarakan diklat ataupun seminar, saya akan sangat senang apabila bisa berinteraksi. Tantangan kita saat ini di era pandemi adalah memang mudah sekali kita bertemu karena bisa menggunakan video conference ataupun Zoom atau alat apapun, tetapi rasanya kalau tidak lihat gambar atau lihat orang yang bicara atau yang mendengarkan nggak asik. Jadi yuk anak-anak semua coba dibuka deh videonya. Nggak mandi nggak apa-apa, baunya nggak nyampe Cibinong. Ini kelihatannya masih pada nutup karena banyak khawatirnya pada kemana. Coba Ibu pingin lihat. Kenalan kita satu-satu. Nanti tentu ada sesi foto ya Pak Yaumil. Kita bisa foto rame-rame. Saya akan senang sekali. Ini anak-anak saya terus terang ini. Karena usianya seusia anak saya yang gede sudah KKN, yang kecil ini baru selesai SMA dan mau masuk SMA. Masuk perguruan tinggi, alhamdulillah juga sudah diterima di perguruan tinggi. Nah, begitu kan asik. Ibu mau cerita soalnya ini, cerita yang seru gitu ya. Moga-moga adik-adik atau anak-anak bisa dengan asik mengikuti, karena ngobrol, berinteraksi itu rasanya lebih beda dari kalau kita sekedar melihat slide. Slide sudah saya kirimkan ke Pak Susanto, jadi mungkin nanti bisa di-share, tetapi sungguh saya memang ingin ngobrol dengan adik-adik gitu ya, calon pemimpin bangsa insya Allah. Baik, kita segera mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi yang hari ini kita akan ngobrol santai, tetapi semoga Allah memberikan ridhonya sehingga ilmunya bisa masuk
kalau ada yang bisa diserap dari apa yang akan Ibu cerita. Baik adik-adik, nah ini sudah seru nih, saya senang sekali. Kalau adik-adik pengen lihat Ibu ya speaker view silahkan, jadi kita langsung bisa berinteraksi. Ini halaman pertama Ibu sudah kelihatan gambarnya, yang halaman keduanya belum. Gak apa-apa, belum mandi gak apa-apa. Ini masih gambar semua nih. Ada Xavier, ada siapa nih? Ekira, Gava, Mikdad Yasir. Ayo silahkan. Nanti pokoknya Ibu pengen ada acara foto bersama. Baik. Nah, anak-anakku sayang, materi yang akan Ibu sampaikan ini sebetulnya adalah sebuah keterampilan. Kita nggak ngerasa sih kayak kita makan nggak usah diajarin. Bu, mikir emang perlu diajarin kan gitu ya? Nggak juga. Jadi ini sudah otomatis. Allah sudah memberikan kemampuan kita, dan inilah bedanya kita dengan makhluk lain, yaitu kita tuh bisa berpikir. Secara otomatis bisa berpikir. Nah, critical thinking, judul webinar kita kali ini bahasa Indonesianya ya berpikir kritis. Adalah sebuah keterampilan yang menurut World Economic Forum ini adalah satu di antara 10 keterampilan yang dibutuhkan sedunia nih, World Economic Forum ya, mengatakan bahwa keterampilan ini sangat diperlukan di era kini, tahun 2020 dan seterusnya. Mereka ngomongnya sudah cukup lama, ada di sekitar beberapa tahun yang lalu, karena mereka memprediksikan terdapat perubahan juga kebutuhan keterampilan yang harus dimiliki oleh penghuni dunia. Ini ngomong penghuni dunia ya, tentu kita ada di dalamnya karena kita tinggal di Indonesia, bagian dari dunia gitu ya. Jadi ini adalah keterampilan kedua yang diperlukan untuk bisa survive. Mungkin si World Economic Forum ini nggak nyangka juga akan ada era yang luar biasa yang namanya pandemi corona atau COVID-19. Ini luar biasa, semua dunia terkejut. Bahkan kalau ada yang mendengarkan TV ataupun radio ataupun membaca, jujur Amerika pun tidak siap. Yang kita pandang dia sudah agak maju lah kira-kira. Seluruh negara tidak ada yang siap menghadapi ini. Jadi lepas dari kondisi pandemi, beberapa lembaga dunia sudah mencanangkan bahwa critical thinking ataupun berpikir kritis adalah keterampilan yang hukumnya harus dimiliki, gitu ya. Fardu ain kali ya. Setiap individu harus punya keterampilan paling tidak mengarah atau belajar dan berlatih. Critical thinking atau berpikir kritis ini adalah keterampilan. Jadi jangan khawatir, Bu saya nggak pinter Bu, kayaknya lemot ini. Enggak, ini karena keterampilan, jadi bisa dilatih. Gitu. Nah, apa sih Bu, kalau di era kini, kalau Ibu tadi Bu Nina bilang ini adalah keterampilan kedua yang diperlukan dunia saat ini untuk survive. Yang pertama itu adalah complex problem solving. Jadi keterampilan juga untuk mengatasi atau menemukan solusi atau memecahkan masalah yang kompleks. Karena permasalahan yang muncul di saat-saat kita saat ini, apalagi dengan adanya pandemi, itu menjadi luar biasa kompleks. Tetapi hal itu kemudian bisa dilakukan, jadi kita nanti dihadapkan pada tantangan sekolah, tugas sekolah maupun tantangan hidup. Kalau kitanya punya keterampilan berpikir kritis, insya Allah akan bisa lebih ringan karena kita punya bekal dan berlatih untuk hal tersebut. Nah, berpikir kritis di era saat ini, kenapa sih Bu penting? Ya, saat ini kita hidup di era informasi yang luar biasa. Dengan mudah kita mendapatkan info, dengan mudah kita bisa membaca data, tetapi hal-hal tersebut cenderung perlu dicerna dulu oleh yang membaca. Nah, anak-anakku yang sudah di SMP dan SMA, apalagi sudah sekolah di Cahaya Rancamaya, tentu harus bisa punya kemampuan menyaring. Mungkin beberapa waktu yang lalu kalian iseng ya, Ibu juga pernah baca, ada tuh kita baca di salah satu sosmed yang mengatakan UFO mau datang ke Indonesia. Mosok sih? Nah, dengan kata masa sih,
ada informasi begini nih, bisa saya percaya atau tidak. Nah, keinginan kita untuk kemudian tahu, untuk menyerap, berpikir yang bagus dan mencerna sebuah informasi, ini adalah bagian dari berpikir kritis. Nah, hari ini memang Ibu ingin membagi cerita atau mengajak kalian untuk lebih mendalami atau mikir perlu diajarin sedikit, iya, dilatih untuk berpikir bisa lebih cepat dan bisa lebih terstruktur. Terstruktur itu ada urutannya. Kita bisa menghubungkan apa sebabnya, kenapa berakibat seperti ini. Nah, hal ini sangat penting, yang info yang masuk kemudian kalian saling menghubungkan gitu ya, untuk kemudian kalau ada permasalahan bisa memiliki solusinya. Karena saat ini kita sudah tinggal tadi kita ngobrol dengan Pak Rudi tadi, tidak ada hambatan sama sekali, tidak ada batas ruang dan waktu, nggak ada batas. Hari ini pun kalau ada orang Amerika yang mau ikut webinar bersama teman-teman Cahaya Rancamaya bisa, nggak ada batas sama sekali, karena kita juga sudah global sudah lama, tetapi sangat terasa begitu muncul pandemi ini. Kita tidak juga lagi ngomong out of the box. Ayo dong berpikir out of the box. Karena boxnya sudah nggak ada. Jadi pastinya kita harus berpikir lebih baik lagi gitu ya. Nah, mungkin kalau Pak Susanto tadi sudah share kepada adik-adik, tetapi saya belum buka dulu. Jadi kira-kira adik-adik juga bisa nanti membuka sendiri gitu ya, file ataupun PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Critical thinking, apa sih Bu berpikir kritis itu? Adalah kemampuan dan keterampilan kita untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang harus dipercaya, apa yang bisa dipercaya. Gitu ya. Ini adalah sebuah proses aktif. Jadi kalau ada orang yang lagi sakit atau memang satu sakit, dua tidur mungkin nggak bisa diajak berpikir kritis apalagi, atau sedang pingsan sama sekali tidak bisa, karena ini adalah sebuah proses yang aktif melibatkan kita untuk bisa mengumpulkan, membaca informasi dan kemudian bisa menyerap dan menyaringnya untuk digunakan sebagai sebuah keyakinan atau pedoman dalam bertindak. Itu kira-kira definisi ya dari critical thinking. Nah, Bu, bedanya apa Bu? Kan kadang-kadang kalau di sekolah ini orang kok nanya mulu ya, sebel kita kalau di masyarakat ada orang yang suka nanya terus. Sebetulnya bertanya ini adalah suatu upaya gitu ya, atau mengajak berpikir. Orang yang suka bertanya ini sebetulnya dia kalau nggak iseng ya, memang pengen tahu dia. Nah, dari hal-hal yang ditanyakan ini tentu saja akan menambah pemahaman, menambah informasi. Nah, selanjutnya memikir suara apa itu? Lanjut ya. Nah, critical thinking ini kalau dimiliki oleh anak-anakku semua, kalian punya kemampuan berpikir yang analitis, yang bahasanya nggak usah yang sulit-sulit, tetapi berpikir yang baik, yang menyerap informasi dan menyaringnya, tentu kalian akan punya keterampilan dan kemampuan menyikapi informasi tadi itu. Pasti kita akan merasa aneh kalau ada informasi UFO mau datang ke Indonesia, kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak mudah percaya juga terhadap hoax, propaganda ataupun yang kemudian menjurus pada hal-hal yang tidak benar, kan jadi fitnah kan mungkin. Nah, kemudian dengan keterampilan ini kalau terlatih kita bisa mengidentifikasikan sebab akibat sebuah permasalahan atau informasi. Selanjutnya kita juga bisa memahami hubungan pola-pola antara logika dan gagasan, logik nggak, masuk akal tidak, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa mendeteksi, ini nggak benar nih kayaknya informasinya. Cek dulu deh, coba orang lain bicara apa, pakar ahli bicara apa, dan seterusnya. Ujungnya adalah kita bisa menyelesaikan masalah. Seperti tadi, complex problem solving, kalau kita sudah terlatih berpikir kritis atau critical thinking, maka kita bisa menyelesaikan masalah itu karena kita memiliki informasi yang cukup. Nah, balik lagi, critical thinking itu bukan sekedar tukang kritik.
kadang ada ya mungkin di masyarakat atau mungkin saudara kita yang maaf sukanya ngeritik saja. Ngeritik itu maksudnya adalah ada gagasan apa, mungkin kalau bahasa kita nyela aja deh, kayaknya nyela terus kemudian membuli atau apa. Nah, ada seperti itu, tetapi dikritiki, yang ini harusnya begini, mungkin sebetulnya dia bagus karena sebetulnya dia memiliki sisi yang lain dari sebuah ide atau gagasan. Nah, tetapi critical thinking adalah bukan itu yang dimaksud. Critical thinking kalau kita punya keterampilan itu bukan berarti kita nantinya diharapkan jadi tukang kritik. Setiap ada statement atau apapun selalu dicela atau dikritisi. Bagus kalau kita misalkan mendengarkan orang berdiskusi karena kita akan menyerap berbagai sudut pandang. Nah, itu adalah sarana untuk bisa memacu keterampilan bisa menjadi sebuah bagi kita untuk kalau di sekolah mempercepat pemahaman. Kalau di sekolah juga dapat dengan mudah kita mempunyai ide, solusi untuk mengerjakan tugas sendiri, dan insya Allah nggak bisa dicuri sama orang. Ini kekayaan yang betul-betul kita miliki sendiri. Tetapi tetap konteksnya adalah ke arah yang positif. Berpikir kritis mungkin bisa dimiliki oleh penjahat, tetapi berpikirnya mungkin sudah kritis, manfaatnya nggak bisa diterima karena sudah jelas nanti dia penjahat ya. Nah, kalau kita adalah ini akan menjadi kekayaan yang tidak akan hilang. Bahkan kalau kita rajin melatihnya, maka ini akan bertambah. Jadi kekayaannya akan numpuk lagi, nambah lagi. Kita semakin cepat berpikir, semakin bisa menyelesaikan masalah. Kira-kira itu. Manfaat yang lain adalah akan membantu seseorang, nih kalian, ini nanti kalau sudah lulus tentu akan kembali ke masyarakat atau kuliah di tempat yang di luar kota misalnya, berpikir kritis akan membantu kalian cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, tentu saja karena sudah punya keterampilan baik dalam hal berpikir, maka critical thinking ini yang sudah memiliki keterampilan ini tentu akan memiliki kemampuan untuk berinovasi, lebih kreatif, dan ini orang akan jadi asik. Kenapa? Karena selalu ada ide yang dimiliki oleh orang yang sudah terlatih berpikir kritis ini. Dia akan menjadi teman yang asik, dia akan menjadi partner yang baik, dia akan menjadi anggota grup yang menyenangkan. Kenapa? Karena akan selalu muncul solusi positif dari orang yang sudah terlatih berpikir kritis ini, kan gitu. Nah, tentu saja manfaat yang lain adalah kita nggak akan mudah ditipu. Kenapa? Karena kita sudah dapat menyaring hal tersebut. Nah, apabila memang kita ujungnya pernah akhirnya ketipu juga, mungkin bisa reflektif kita. Ada yang kurang kayaknya pemikiran yang saya pikirkan ini. Saya belum menghubungkan, logiknya nggak masuk. Misalnya ada teman adik-adik ini kalau suka buka Instagram ataupun Tokopedia, belanja online, tahu kalau harga kalau cowok tuh sukanya mainan headset mungkin. Headset ini kalau merek tertentu harganya kayaknya sekitar 100. Cari lagi 100 sampai 110 ribu dan seterusnya. Suatu ketika ada toko di toko online yang kalian kunjungi atau di sosmed mengiklankan atau menawarkan barang yang kalian sudah dengan proses berpikir yang sudah, dan kalian karena sudah punya informasi bahwa ini harganya nggak bakalan mungkin kurang dari 100 misalnya begitu ya. Akhirnya kalian ujungnya
menjadi tidak jadi beli kan? Nggak mungkin deh 3, padahal hatinya udah wah mau beli deh 100. Sudah dalam posisi belajar, memang perlu. Jawabnya adalah tetap perlu. Kenapa? Ya seperti benar mendengarkan ibu ngobrol, tentu kalian akan duduk manis atau rileks kemudian mendengarkan. Tetapi apabila kesiapan pikiran kita nggak fokus atau kemudian kita tidak siap menerima informasi, kita tentu akan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Proses belajar, semoga nanti pandeminya sudah segera selesai dan kalian sudah bisa masuk ke boarding school lagi, ke boarding dan kemudian kalian bisa ketemu bapak guru secara fisik, maka berpikir kritis di saat belajar ini tetap diperlukan. Penelitian mengatakan seperti itu katanya, karena sambil belajar otak kita jalan. Berarti apa? Kita mendengarkan, gitu kan? Terus kita juga munculkan itu yang namanya penasaran. Kok gitu ya? Misalnya apa? Pelajaran biologi. Maaf nih, Ibu sudah agak lupa sekali kalau pelajaran SMP SMA. Tetapi kalau biologi misalnya ovipar. Jenis mata biologi ya. Ada ovipar, hewan yang ovopar apa ya? Nah, terus kemudian ada ovipar, satu lagi adalah ovovivipar, lupa saya. Nah, sambil berpikir kan, oh berarti ada hewan yang hanya bertelur, ada yang melahirkan, tapi yang satu lagi kok bisa ya bertelur dan juga melahirkan. Nah, ini sebetulnya adalah proses berpikir kritis. Nah, makanya jawabnya adalah kalau sedang belajar, perlu nggak berpikir kritis? Jawabannya adalah perlu, karena tentu sambil menyerap ilmu, kita terus mengencourage atau mendorong pikiran kita untuk bisa saat itu juga mengevaluasi informasi yang diterima. Nah, kemudian muncul pertanyaan kan untuk dikonfirmasi nanti kepada Pak Guru misalnya. Nah, ini adalah proses berpikir kritis sebetulnya pada saat kita menerima pelajaran. Nah, tentu saja dengan adik-adik atau anak-anak yang punya keinginan berpikir kritis tadi, nanti kita jelaskan how to-nya ya, punya fokus kemudian mendengarkan guru dengan baik dan mencernanya sambil lebih. Jadi nggak hanya masuk keluar saja, tetapi masuk dicerna cepat, masuk ada informasi yang disampaikan Pak Guru dicerna cepat. Ini tentu akan membuat kelas lebih hidup. Ya kan, bapak-bapak guru tentu akan lebih senang apabila kemudian di kelas itu muncul interaksi. Kenapa? Karena informasi disampaikan secara asik, anak-anak mendengarkannya sudah dengan tambahan, oh ya, aku harus mencernanya lebih dalam lagi, gitu ya. Berpikir cepat, berpikir kritis itu tadi, kelasnya akan aktif karena muncul interaksi. Kenapa? Karena si yang berpikir kritis ini, dia akan bertanya. Dengan cepat dia bertanya. Langsung nanya ya Pak, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, ini untuk kedua pihak gitu ya, baik murid maupun guru, menjadi sesuatu yang mengasihkan juga. Kenapa? Karena berarti informasinya didengarkan dengan baik. Ini akan berbeda sekali apabila yang disampaikan atau muridnya agak-agak ngantuk, tentu akan blank dan tidak bisa mencerna itu. Ini memang perlu latihan, sehingga latihannya adalah mendengarkan, mencanangkan di dalam hati untuk penasaran dan bertanya, kenapa ya seperti itu? Itu tadi bahasanya saya lupa, tetapi misalnya Pak Guru menjelaskan ada hewan yang bereproduksinya dengan bertelur, kemudian dengan melahirkan. Oh oke. Ternyata ada juga yang bertelur dan melahirkan. Nah ini kan penambahan informasi yang kemudian
berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya berpikir kritis ini merupakan keterampilan ya. Jadi ujungnya manfaatnya kalian sudah tahu bahwa dengan terlatih berpikir kritis maka kita akan bisa menyaring info dengan baik, bisa belanja dengan lebih baik lagi, tidak tertipu dan seterusnya. Nah, kritis di sini yang tadi saya jelaskan juga bukan berpikir yang kepo. Nah, kadang-kadang kita juga emang ada orang yang kadang-kadang arahnya memang kepo, maaf mungkin iseng karena memang sebenarnya dia sudah tahu tapi bolak-balik nanya gitu, nanyanya dan bagi kita gak asik nih kayaknya, nyebelin. Nah, kita tidak mengarah ke situ tentu saja ya, tetapi kita adalah mendidik ataupun berpikir kritis ini untuk bisa lebih sistematis, kira-kira seperti itu. Nah, berpikir kritis bisa dilatih karena ini adalah menggabungkan antara berpikir yang urut, logik atau masuk akal, dan objektif. Objektif tentu saja yang bisa dipahami masyarakat secara umum. Kayaknya nggak logik nih kalau begini nih, misalnya seperti itu nggak masuk akal gitu. Misalnya kadang hari-hari gini memang beberapa info atau kejadian kadang-kadang menurut kita menjadi tidak masuk akal gitu ya. Contoh misalnya, maaf, ada anak yang menuntut orang tuanya sendiri, melaporkan ke polisi dan seterusnya. Ini bagi kita saat ini nggak masuk akal sebetulnya. Nah, Anda sudah mulai berpikir kritis. Kenapa? Tertolak ini secara etika maupun agama bagi diri kita masing-masing. Anda sudah berpikir kritis. Tapi itu di masyarakat sekarang apapun bisa terjadi. Pinter-pinter kita dan berlatihlah berpikir yang baik sehingga kita bisa menerima informasi yang baik pula. Nah gitu. Nah, manfaatnya tadi sudah disampaikan ya. Tentu saja kalau kita berpikir kritis, pekerjaan ataupun tugas sekolah akan bisa kita kerjakan dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak segan lagi mengumpulkan informasi. Kayaknya kok, menulis, membaca itu adalah bagian dari cara kita mengumpulkan informasi. Baik, sekarang Ibu mau coba slide share. Bismillah, semoga tidak masalah. Sudah bisa kelihatan? Sudah. Terima kasih. Kelihatan. Terima kasih anakku. Kita sudah sampai sini. Nah, ini Ibu ingin berbagi cerita. Bagaimana sih Ibu setelah Ibu tadi menjelaskan, semoga kalian gak ngantuk dan bisa memahami apa itu critical thinking dan berpikir kritis. Ini adalah kira-kira tahapannya. Kan tentu kita pengen ya berlatih, punya keterampilan ini. Apa Bu tahapannya? Yuk kita lihat di slide Ibu yang ada saat ini. Yang pertama adalah biasakan diri selalu bertanya. Gitu ya. Jadi nggak masalah bertanya. Saya yakin Dewan Guru Rancamaya, Cahaya Rancamaya lebih senang kalau muridnya malah bertanya. Jangan diem. Kalau diem, ada yang mau ditanyakan nggak? 1, betul-betul paham. 2, ternyata tidak paham, mending bertanya. Tetapi balik lagi nih, bertanyanya yang asik, jangan bertanya yang kepo ya, seperti contoh Ibu tadi. Nah, selalu bertanya, mengapa ya? Kenapa bisa begitu ya? Why? Selalu penasaran, silahkan. Nah, kadang-kadang ini beberapa saya bisa memahami juga kondisi di rumah atau di keluarga. Kalau anak suka bertanya, kadang-kadang memang orang tua terus malah begini, ini kok nanya mulu sih? Bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin orang tuanya tadi masih belum memahami bahwa bertanya adalah bagian dari menambah informasi. Ya, berarti introspektif. Nanyanya kita yang baik. Kalau memang sudah tahu, jangan bolak-balik ditanya. Kan berarti kita pelupa dong. Kan kira-kira seperti itu. Nah, Ibu berikan contoh kalau untuk selalu bertanya. Dulu, ini mungkin bapak-bapak, kalau kalian kayaknya sudah era kini, era di mana kalau kita beli handphone baru, biasanya sudah penuh baterainya. Apalagi kalau beli iPhone. Kalian punya iPhone, udah langsung bisa dipakai. Tapi zaman saya, mungkin zaman Pak Yaumil ya kali ya, dan bapak-bapak guru yang sudah lahir duluan dibanding kalian, pasti jauh juga, pasti Bu Nina lahir duluan gitu ya. Ada masanya di mana kita membeli handphone baru dulu, nanti orang yang jual selalu bilang gini, Bu ini kalau sudah pulang dicas dulu ya 4 jam. Sebelum bisa kemudian kita pakai.
Itu selalu begitu. Dan kita betul-betul takut loh rasanya kalau nggak ngecas, takut ngedrop kan, takut ada yang salah namanya handphone baru. Nah, itu ternyata dijawab dengan baik loh adik-adik oleh Apple, oleh iPhone. Jadi karena iPhone-nya terlatih berpikir kritis, ini kenapa sih handphone yang dijual di masyarakat selalu harus dicas dulu? Berarti posisi baterainya kosong dong. Padahal namanya orang sudah punya kesempatan beli handphone baru, sangat pengen dia langsung pakai. Makanya Apple kemudian dari hasil berpikir kritis, Apple menciptakan produk yang kalau sudah dibeli langsung bisa dipakai. Kenapa? Apple sudah mengisi handphone itu baterainya secara penuh. Ini menurut referensi yang Ibu pernah baca dan dengar bahwa Apple berpikir lebih dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Itu kebiasaan dia bertanya. Apple-nya ya, istilahnya Steve Jobs mungkin ya dia nanyain, ini kenapa ya handphone kok mesti harus dicas dulu kalau handphone baru? Makanya kemudian sebagai produsen dia menciptakan produk yang menjawab pertanyaan itu. Nah, itu yang pertama tahapannya. Ayo seringlah bertanya. Bertanyanya tapi yang bagus ya, yang santun, yang sopan. Karena kalau tidak kalian nanti malah dicandain sama teman-teman, nanya mulu dan seterusnya. Kalau sudah pernah ditanya, tentu saja harus diingat, tidak ditanyakan kembali. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, untuk bisa tambah terampil kita berpikir kritis adalah membangun fondasi ilmu. Apa caranya? Membaca. Ini Al-Quran sudah nomor 1 mengajarkan pada kita semua agar kita membaca. Membaca ini dalam arti luas ya. Quran kan ayat pertama Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, ini adalah membangun fondasi ilmu sebetulnya anak-anakku sayang. Kenapa? Karena kalau kita tidak membaca, kita tidak punya ilmunya, ya tentu kita jadi tidak bisa bertanya. Kalau kita nggak ada informasi, ngeblank apapun, kosong otaknya, kan gitu. Nah, setelah bertanya tadi ya penasaran, kemudian imbangi dulu dengan ilmunya. Sehingga itu tadi kita akan bisa menghubungkan sebab akibat, menghubungkan informasi 1, informasi 2 dan seterusnya. Iqra atau Quran kita dengan Iqra al-alaq itu sebetulnya sudah mengajarkan kita tidak hanya membaca literasi. Membacanya adalah dalam arti yang luas. Antara lain yaitu melihat fakta di lingkungan kita dan belajar dari kejadian yang sudah ada. Itu bagian dari membaca. Jadi membacanya dalam arti luas ya. Contoh, Ibu berikan contoh. Columbus sama Viking. Kadang kita sudah terbombardir. Saya kurang tahu apakah ini sudah pernah dibahas di sekolah bahwa penemu benua Amerika adalah Columbus. Tetapi dalam perkembangan ilmu apabila kita membaca lebih banyak, ternyata malah Viking yang sudah menemukan benua Amerika bahkan 500 tahun sebelumnya. Nah, ini kan masalah penambahan bukti, penambahan fakta kejadian dari sebuah aksioma atau sebuah kenyataan atau sebuah informasi yang sudah muncul sebelumnya, ternyata itu bisa direvisi ataupun kemudian bisa didalami karena ternyata informasi yang benar kemudian lebih muncul belakangan. Nah, antara lain itu. Terus Ibu berikan contoh juga membangun fondasi ilmu dan membaca. Membaca dalam arti luas ya, membaca karena melihat kenyataan ataupun fakta dan kejadian. GoFood. Siapa yang sudah pernah membaca GoFood pasti kita semua kenal. Tetapi kenapa muncul GoFood? Ternyata pada waktu itu kan Gojek muncul duluan. Setelah Gojek muncul, maka para pegawai atau mereka yang di bawah Nadiem Makarim ya, tentu saja grup itu di suatu ketika sedang meeting dan kemudian pada saat meeting mereka lapar. Nah, dengan penasaran gitu ya, ini lapar kok sulit ya, kira-kira gimana ya bisa beli makan dengan mudah. Nah, ini muncul, jadi GoFood ini muncul karena critical thinking. Pada saat mereka rapat, ada kesulitan, mau keluar males, Gojek mungkin masa harus nyuruh Gojek untuk beli makanan. GoFood ini muncul dari sebuah pemikiran yang kritis, di mana kalau orang dengan kesibukan tertentu, maka makanan tersedia, tinggal diantar. Nah,
Kemunculannya adalah saat itu timnya Gojek kemudian mempelajari apakah di sekitaran lokasi ada orang yang jualan. Nah, mulai dari situ critical thinking berkembang sehingga akhirnya muncul layanan GoFood. Nah, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Setelah tadi bertanya, kemudian kita membaca tentu saja agar bisa semakin kaya. Yang ketiga adalah sering-seringlah berdiskusi dan melatih mendengarkan. Kenapa disebut melatih mendengarkan? Karena mendengarkan ini sudah modal kita. Allah sudah memberikan kuping kita bahwa kita punya kemampuan mendengar. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dengan bertanya dan punya ilmunya, kemudian seringlah kalian melakukan diskusi. Nah, ini bisa dilatih. Nanti kerja kelompok segala macam di kelas. Ini adalah kalian sedang dilatih oleh Bapak Ibu guru supaya kalian bisa berbagi info, menambah dan mengurangi hal yang salah dengan cara berdiskusi. Berdiskusi, pada saat berdiskusi kan semua orang nggak boleh ngomong saat bareng dong, akan rame. Nah, berdiskusi ini tentu akan melatih kemampuan atau keterampilan kita juga untuk mendengarkan gitu ya. Jadi berpikir bersama teman-teman dengan diskusi kelompok, kita berlatih untuk menjadi active listener. Jadi tidak hanya mendengarkan sambil ngantuk. Kalau mendengarkan pasif ini biasanya kita mendengarkan lagu ya, atau kalian murotal juga udah malam, kalau pengen tidur kita dengarkan murotal, itu agak pasif karena memang kita mendengarkan untuk beristirahat dan rileks. Yang dimaksud di sini untuk memicu ataupun melatih berpikir kritis adalah mendengarkan secara aktif, yaitu itu tadi yang pertama kali disampaikan, mendengar sambil berpikir, bertanya. Nah, ini adalah mendengarkan aktif. Sekaligus ini keterampilan berdiskusi adalah keterampilan melatih komunikasi, berpikir kritisnya jalan, menambah pengetahuannya jalan. Jangan-jangan apa yang kita tahu masih pendek banget, misalkan ada harusnya 100% kita tahu, kalau kita baca sendirian 50%. Tetapi dengan kita berdiskusi, nambah 10% dari teman yang satu, kemudian nambah lagi 10% dari teman kedua, dan seterusnya. Nah, ini adalah tahapan atau cara kita untuk berpikir kritis. Baik, Ibu lanjutkan yang keempat. Yang keempat ini adalah buka pikiran, buka hati, dan bangun empati. Ini sebetulnya adalah satu paket. Satu paket yaitu kalau kita sering berdiskusi dan melatih mendengarkan, tinggal pikiran kita dan hati yang dibuka. Kenapa? Kita bisa menerima pendapat yang berbeda. Ya, kadang nyesek juga. Nggak boleh langsung nggak setuju terus jadi berantem. Membuka pikiran dan hati ini tentu saja kita bisa mendengarkan sudut pandang yang berbeda, dicerna kembali. Nah, dari situlah menghargai perbedaan muncul, empatinya muncul juga. Ini kemudian akan menambah keterampilan kita dalam berpikir kritis, gitu ya. Nah, buka pikiran untuk mudah menerima pendapat orang lain. Jadi tidak langsung, kan ada kita nggak bisa terima pendapat. Ada seperti itu, kurang berlatih ini. Kenapa? Egonya muncul duluan. Pokoknya aku benar. Nah, kalau sudah ada kata pokoknya, pikiran saya sudah betul, ini perlu dilatih. Dilatihnya yaitu dengan diskusi, kemudian mendengarkan pendapat orang, karena mungkin pendapat kita sudah benar, tetapi kemudian ditambahi sudut pandang yang berbeda akan menjadi semakin kaya. Kira-kira seperti itu. Ini Bu berikan contoh Kodak dan Lego. Ini mungkin zaman saya saat mendapatkan materi tentang critical thinking ini, memang Kodak pada waktu itu kalian juga mungkin nggak tahu ya, anak-anakku yang tahu mungkin bapak gurunya, bahwa Kodak ini tidak mengembangkan critical thinkingnya. Jadi ini tadi, dia kurang bisa membuka hati dan pikirannya. Dia hanya yakin bahwa my product is the best, saya punya produk ini, sudah, masyarakat harus beli produk saya. Padahal pada waktu itu Kodak ini kan memproduksi kamera ya. Padahal sudah muncul kamera digital. Kodak juga waktu itu mencetak foto. Padahal sudah muncul, kalau kita sebetulnya setelah di foto, kita nggak pengen mencetak. Kita hanya pengen ngelihat kita aja. Jadi Kodak waktu itu kemudian karena tidak mengembangkan berpikir kritisnya,
sebetulnya bukan tidak mengembangkan berpikir kritisnya. Dia sebenarnya sudah punya produk itu, tetapi dia tidak membuka hatinya. Dia tidak membuka adanya perbedaan di masyarakat, bahwa masyarakat saat ini sudah tidak butuh cetak foto, kira-kira begitu. Dia nggak bisa terima itu. Padahal akhirnya masyarakatlah yang kemudian merebak ya, kita nggak perlu lagi cetak foto. Sudah ada kamera yang bahkan mungkin sudah ada di handphone kita, sehingga akhirnya Kodak mati. Demikian pula Lego. Nah, kalau Lego ini mungkin anak-anak laki pada ngerti deh kayaknya nih, karena Lego kan adalah mainan yang kita susun-susun ya. Tetapi kemudian setelah kalian mengenal gadget, masyarakat mengenal gadget, maka bermain tidak harus lagi memegang ini alatnya Lego. Gitu ya, tidak harus menyusun-nyusun lagi. Kenapa? Kalian cukup klik saja di PC atau di gadget kalian. Tetapi Lego ini bagus perkembangannya. Lego berpikir, waduh, produkku nggak lagi diminati nih kayaknya oleh anak-anak seumur kalian, seumur SMP, SMA. Mungkin masih diminati untuk anak-anak yang kecil, yang bayi, balita, karena memang mereka motoriknya harus dibantu. Tetapi kemudian Lego mengembangkan pikiran kritisnya karena dia membuka hatinya. Akhirnya Lego punya produk namanya Lego Movie. Jadi tokoh-tokoh yang di boneka kecil-kecilnya dia itu dibikin film. Nah, dia menciptakan pasar baru. Jadi ini Ibu ingin mengkontraskan. Kira-kira di bisnis kondisinya seperti itu. Nah, yang terakhir, setelah kalian mengembangkan penasaran, mengembangkan why, bertanya, rajin membaca, rajin diskusi, membuka hati. Karena kalau sudah membuka hati, maka akan membangun empati. Kira-kira gitu. Kenapa? Contoh GoFood tadi. GoFood tadi ini juga bagian dari berpikir kritis dan mengembangkan empati. Oke, kalau saya saat ini sedang rapat dan lapar, terus malas keluar ruangan untuk beli makanan, hal ini mungkin dialami juga oleh orang lain yang juga sedang di ruangan tertentu, malas keluar. Ini kan empati. Kalau saya jadi mereka, sama dong nih, malas juga nih untuk keluar ruangan untuk beli makanan. Akhirnya muncul produk GoFood di mana dicek dulu nih sensor atau GPS-nya, mereka mendetek mana-mana yang jualan makanan, sehingga kemudian dengan layanan Gojek mereka punya produk baru GoFood. Nah, ini membuka empati ya, karena dengan empati maka berpikir kritis kita akan lebih bermanfaat. Terakhir, tahapan untuk melatih berpikir kritis adalah kita harus memahami bahwa kesalahan ini bukan aib, kesalahan bukan kegagalan. Dan kalau sudah salah, jangan malas atau jangan takut untuk mencoba kembali. Berani mencoba tentu saja. Rasa empati yang lebih ini akan meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan kemampuan kita berpikir dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya di sini kalian mungkin tahu, moga-moga tahu ya, Post-it. Post-it itu yang kertas kuning atau sekarang warnanya sudah banyak, itu adalah produk yang salah. Produk 3M kalau tidak salah, itu kekecilan motong kertasnya, harusnya dia tuh besar karena menjadi catatan notes gitu ya. Dia salah, agak kecil, tetapi malah ternyata catatan-catatan kecil itu diperlukan oleh masyarakat, sehingga salah produk boleh, tetapi ternyata itu malah menciptakan produk baru. Nah, kalian juga begitu nanti, harus semangat bahwa aduh salah, nyeselnya nggak bisa habis. Jangan, nyeselnya sebentar saja untuk tidak diulang, tetapi dari yang sudah salah ini tentu kita punya hal-hal positif. Nah, selanjutnya adalah Sus Merdeka. Ayo, siapa yang tahu atau siapa yang sudah pernah makan Sus Merdeka? Ini memang adanya di Bandung awalnya, tapi sekarang di Bogor juga ada, gitu ya. Di mana-mana juga sudah ada. Ini juga produk yang salah, termasuk brownies ya. Brownies itu produk yang salah, produk yang tidak menggunakan baking powder atau bak puder ya, atau soda kue untuk mengembangkan kue. Lupa ini pencipta browniesnya, sehingga kue brownies itu sebenarnya kue bantet. Sekarang muncul kan browniesnya brownies kukus segala macam, jadi variannya banyak, tapi itu sebenarnya produk yang salah. Harusnya mau bikin kue coklat biasa, si ibu atau produk awal kali ditemukan tidak menggunakan bak puder. Sama Sus Merdeka. Sus Merdeka ini produk yang salah, harusnya diisi fla, tetapi agak kebanyakan rum apa-apa kalau tidak salah. Jadi rasanya memang menjadi aneh sebetulnya, karena memang terlalu banyak unsur makanan tertentu, tapi malah bisa menjadi lebih terkenal dan digemari.
Gitu kira-kira ceritanya. Nah, oke, biar ada interaksi mungkin Pak siapa ini moderator, Pak Rudi atau Pak Yaumil, silahkan sampai di sini dulu kalau ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjut. Berpikir kritis itu sudah ada di dalam Al-Quran. Coba, jadi Ibu copot dulu ya, Ibu copot dulu. Silahkan yuk nanya dulu biar asik. Oke, terima kasih Ibu Nina atas materinya. Baiklah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, silakan, kami persilakan untuk teman-teman SMP maupun SMA yang ingin bertanya terkait critical thinking. Nah, di sini juga kita selain sudah menerima materi seperti yang disampaikan oleh Bu Nina tadi, kita juga bisa melatih critical thinking kita dengan cara tadi salah satu adalah tahapannya biasakan untuk bertanya. Nah, salah satunya kita lihat critical thinking teman-teman semuanya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya khususnya terkait critical thinking, silahkan. Langsung silakan, ayo. Dibuka mikrofonnya. Benson, silahkan mau bertanya. Saya deh Pak. Satria. Ya Bu. Monggo, silahkan Satria sayang. Ya Bu, kalau critical thinking itu berguna nggak sih Bu buat politik gitu? Maksudnya politik apa ya Mas Satria? Kalau gimana ya? Kayak politik gitu loh Bu. Gimana sih ngejelasinnya ya? Oke, mungkin pertanyaannya apakah critical thinking itu diperlukan dalam berpolitik seperti itu? Iya Pak, maaf saya salah. Dalam berpolitik, baik. Wah, Satria ini Ibu, saya salah. Nggak apa-apa. Cuma ibu nggak ngeh apa. Ibu kurang berpikir kritis nih. Ini yang dimaksud Satria apa ya? Jadi mungkin Satria, jadi berpikir kritis sebetulnya berlaku atau akan bermanfaat di semua bidang hidup ini sebetulnya, termasuk politik tentu saja. Tidak hanya sosial, ekonomi, apalagi politik juga. Kalau politik ini memang sudah agak berbeda lagi ilmunya ya, karena memang dia ada maksud dan keinginan tertentu untuk politik. Tetapi tetap berpikir kritisnya diperlukan. Nah, bagi kita orang yang awam politik gitu ya, dengan aksi ataupun kegiatan para politikus kita, maka kalau kita berpikir kritis, manfaatnya nih Satria, nanti pada saatnya nanti kamu punya hak pilih, dengan berpikir kritismu, kamu akan mengumpulkan informasi yang cukup untuk kemudian kamu bisa memilih pilihanmu secara tepat. Tepat itu relatif juga ya, karena kan tepat ini mungkin ada beberapa calon, misalnya pilkada ataupun mungkin kita memilih anggota DPR dan seterusnya. Tetapi kalau kita terlatih berpikir kritis, kita mengumpulkan informasi misalnya tentang program kerja partai yang bersangkutan atau orang yang mencalonkan diri jadi pimpinan daerah, Anda akan atau Satria nanti akan punya pengetahuan lebih banyak dan memilihnya menjadi lebih tepat ya, tepat tanda kutip, karena susah juga kalau di politik ini kadang-kadang kita milih A yang menang B atau milih B yang menang A. Tetapi paling tidak secara pribadi ataupun kelompok nantinya Anda sudah punya informasinya sudah cukup untuk bisa melakukan pilihan, menentukan pilihan. Mungkin itu. Moga-moga menjawab ya Satria ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Udah gitu sih Bu pertanyaan saya. Oke, ada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satria, terima kasih. Ada yang lain? Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin silakan langsung saja buka mikrofonnya. Yang ingin bertanya silakan langsung buka mikrofonnya. Kita cek juga critical thinking teman-teman semuanya. Bu, mau nanya. Silakan. Mufli, silakan. Mufli. Ya, jadi kan critical thinking itu ada mengenai kita penasaran sama, tapi tetap harus menghargai orang lain gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi cara menghadapi orang yang ngeyel gitu gimana Bu? Ya, terima kasih. Baik. Oke, ini mungkin akan ada di masyarakat ya. Jadi senang, balik lagi. Kita tentu harus bisa menjadi dia. Gitu ya. Jadi
empati nih sebetulnya Mufli. Jadi kita mencoba menyelami apa yang dia pikirkan. Balik lagi, kita tentu bisa menilai, gak asik nih kalau kayak dia, bertanyanya ngeyel. Nah, menjadi dia, ada yang kurang sebetulnya si dia itu. Karena dia ngeyel, dia kurang bisa membuka hati tadi. Tentunya berpikir kritis itu satu paket dengan kita berlatih untuk bisa menerima pendapat orang lain. Ini perlu latihan. Perlu latihan dan perlu ada sahabat atau orang dekat atau mungkin keluarga yang kemudian menyampaikan, kamu termasuk kategori kira-kira nggak se vulgar ini ya, termasuk orang yang nyebelin loh. Nah, pelan-pelan ngomong seperti ini. Karena dia mungkin si dianya ya, ini bukan Muflihnya yang kita bahas, tapi si dia tadi, si dia yang ngeyelan tadi ini adalah biasanya dia kurang berlatih untuk bisa menerima sudut pandang yang lain. Nah, caranya yaitu sering berdiskusi, nanti pelan-pelan diingatkan bahwa dia nanti akan bisa menambah wacana atau wawasannya supaya dia bisa semakin kaya. Sebetulnya itu. Sikap kita tentu saja ya harus baik-baik saja. Kita juga harus membuka diri. Kita bisa juga menerima orang yang ngeyelan. Tetapi nanti secara seleksi alam, yang ngeyelan ini gak asik ya. Nah, kita juga jadi gak mau deh. Aduh, gak usah deh, jangan jadi anggota grup saya atau diskusi saya, atau teman diskusi kelompok saya seperti itu. Nah, memang harus ada yang nantinya mengingatkan. Ngeyel ini kan tentu ada latar belakangnya. Nah, kita perlu selami itu, kita perlu berempati. Kalau dari sisi Muflihnya, Muflih perlu berempati terhadap dia. Kenapa ya dia bisa ngeyel? Mungkin memang di rumahnya atau mungkin memang dia karakternya seperti itu. Tetapi paling tidak bisa menjadi cermin bagi Muflih. Kayaknya aku nggak pengen kayak dia karena saya nggak pengen ngeyel. Kenapa? Dibuka itu tadi pikiran, mindsetnya dibuka, bisa menerima pendapat yang berbeda. Biasanya kalau ngeyel ini karena memang hatinya nggak ikhlas untuk menerima hal yang berbeda. Sehingga dia ngeyel pendapat dia aja. Nah ini proses ini Mas, ini proses. Kenapa? Karena nanti di masyarakat ataupun di dunia kerja yang seperti ini, itu tadi bahasanya nggak asik, jadi nggak diikutkan di dalam proyek-proyek tertentu. Karena dia merasa pendapat dia aja yang benar. Nah moga-moga dia akan sadar. Kira-kira gitu, perlu berlatih juga. Gitu Muflih Maksi supaya semoga menambah pemahamanmu. Semoga juga senang dengan jawaban Ibu. Gimana Muflih? Ya, makasih Bu. Oke. Padahal Ibu pengen lihat wajahmu loh. Satria sama Muflih itu ada di awang-awang, wajahnya nggak kelihatan. Oke, baik Ibu share lagi sekarang ya. Lagi makan Bu. Oh lagi makan gak apa-apa, nanti bagi-bagi ya lewat WA. Mana lagi? Sat, minta dong Sat. Jangan lupa kita loh. Sat, jangan lupain kita loh. Parah kamu. Ada yang ulang tahun kali ya. Yuk, Ibu buka lagi ya filenya. Mau nanya boleh, silakan. Saya ada Bu. Bagaimana cara kita selalu dapat berinovatif terhadap hal yang baru? Oke, siapa ini tadi yang nanya ya? Fadli. Oke, Fadli. Baik, Fadli. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya kita selalu bisa berinovasi dengan hal yang baru? Baik, Fadli, terima kasih. Inovasi ataupun berpikir tentang hal yang baru, ini sebetulnya adalah hasil dari proses berlatih berpikir kritis tadi. Berlatihnya melalui bertanya, penasaran, diskusi, membaca, dan segala macam. Tapi Fadli, pemahaman terhadap inovasi jangan dibuka lagi lebih luas. Jangan hanya berpikir bahwa inovasi ini adalah harus menciptakan hal yang baru. Gak harus baru sama sekali ya, the brand new one, betul-betul baru. Inovasi ini ada prosesnya dan sebetulnya sebuah proses atau sebuah produk yang dirubah warnanya saja, misalnya, itu sudah merupakan inovasi. Sehingga perbaikan sedikit, penambahan ataupun pengurangan dari sesuatu, itu sebetulnya sudah inovasi. Jadi caranya adalah ya kita mengembangkan. Itu satu dari pemahaman inovasi. Yang kedua adalah kita balik lagi, buka hati, buka pikiran,
tempatkan empati setinggi mungkin gitu ya, rasakan penderitaan orang lain atau kebutuhan orang lain, dari situ biasanya muncul inovasi, Fadli. Seperti tadi contohnya GoFood tadi. Terus kemudian Kodak tadi, yaitu kamera yang cetak foto. Merek lain juga, Fuji itu kalah semua karena dia kurang bisa empati atau membuka hati bahwa masyarakat kebutuhannya sudah beda. Seperti itu. Moga-moga bisa dipahami ya Fadli. Jadi agar kita bisa berinovasi lebih banyak adalah tempatkan diri kita menjadi orang lain yang membutuhkan sesuatu. Karena itu akan memunculkan inovasi. Kenapa? Kita memenuhi kebutuhan itu sudah sebuah inovasi. Seperti contohnya GoFood tadi mungkin nggak bosan, apalagi ya. Contohnya ini. Jadi saya pernah Ibu waktu itu Fadli pernah ngobrol dengan anak muda yang bekerja di Gojek. Ya dia timnya Nabil Makarim ya. Jadi pada waktu itu awal-awal Gojek jalan gitu ya. Itu komputernya sempat drop atau ngehang, stuck, mati. Nah, kan Gojek hanya bisa memberitahu pada para abang-abang Gojek supaya sabar dulu, ini servernya lagi down. Kira-kira seperti itu. Oke, ditunggu mungkin sejam 2 jam. Tetapi kemudian tim ini mengembangkan empati. Si tim IT-nya Gojek ini mengembangkan empati, akhirnya mereka kemudian memunculkan inovasi. Inovasinya adalah mempercepat layanan TI-nya. Empati yang dikembangkan apa? Dia kemudian merasakan kalau saya jadi Gojek, berarti kalau servernya down selama 2 jam, dia nongkrong di pinggir jalan 2 jam gak terima orderan loh. Gimana rasanya? Panasnya luar biasa. Pasti akan kemudian, apalagi kalau di rumah anaknya ada yang sakit, dia gak dapat uang. Nah, itu adalah empati yang kemudian dikembangkan. Akhirnya Gojek dengan kejadian itu, mereka kemudian berinovasi gimana caranya tim IT supaya bisa cepat melayani dan maksimal cuma setengah jam servernya drop. Itu inovasi, itu bagian dari inovasi. Dan muncul karena adanya empati. Mati lama-lama kan berarti orang gak bisa kerja. Nongkrong di pinggir jalan kepanasan pakai jaket hijau untuk tim Gojeknya. Itu contohnya Fadli. Jadi agar kita bisa cepat atau sering berinovasi, satu, inovasi tidak harus menciptakan hal yang baru, tetapi mengubah, menambah, kurangi sesuatu adalah sebuah inovasi. Dan selanjutnya adalah kalau kita empatinya tinggi, memenuhi kebutuhan orang lain, kita ngerasain seperti orang lain yang sedang tanda kutip menderita atau butuh sesuatu hal yang baru, maka inovasi akan muncul. Semoga menjawab ya Fadli. Saya ada Bu satu. Misalkan bila orang tuh nggak mau critical thinking, itu ntar akibatnya atau konsekuensinya gimana tuh Bu? Oke, Delio, Ralfa Delio, terima kasih nak pertanyaannya. Itu tadi, sebagai manusia sebetulnya kita punya kemampuan untuk otomatis berpikir. Tetapi kalau kemudian kita tidak kritis positif ya, bukan kritik tadi yang ngeyelan kayak temennya Mufli tadi, ini tentu kita akan lebih lambat ya, kita akan dalam posisi yang lebih menghadapi tantangan yang ketidakpastian lebih banyak. Intinya contohnya tadi, kalau kita tidak berlatih berpikir kritis, contoh Ibu tadi, headset harganya 100.000, paling tinggi 110.000, tapi Delio tidak punya informasi itu. Yang ada adalah ada iklan jualan headset 100.000 dapat 3. Delio akan beli itu. Mohon maaf, ternyata Delio dalam hal ini tertipu kan? Istilahnya kamu jadi tidak bisa seperti yang lain yang kemudian punya informasi yang cukup karena kamu lupa untuk mengembangkan critical thinking. Intinya adalah kebalikan dari manfaat. Kalau seorang critical thinking itu kemudian bisa berinovasi, seperti tadi pertanyaan Fadli, maka yang tidak mengembangkan critical thinking punya keterampilan critical thinking itu, kemudian dia bisa mengatakan ini hoax atau tidak, maka yang tidak terlatih berpikir thinking itu akan percaya pada hoax. Hatinya akan jadi kotor. Hoax itu bikin hati kotor loh, kalau menurut Ibu, pandangan Ibu. Karena di situ kan adanya hujatan, cercaan segala macam. Gitu Delio.
Semoga menjawab ya. Jadi intinya kalau kita tidak mengembangkan critical thinking, semua manfaat critical thinking itu semua manfaat critical thinking itu menjadi tidak diperoleh. Kira-kira gitu. Baik ini. Oke, Ibu lanjut ya. Baik. Boleh? Ya, Ibu lanjut kita buka ke slide share sini. Baik. Nah, sekarang berpikir kritis dalam Al-Quran. Jadi nggak usah jauh-jauh, Al-Quran ini sudah terus mengajak kita untuk berpikir kritis. Mungkin dari yang Ibu pikirkan untuk kalian, untuk yang gampang-gampang ya, realitas hidup atau fenomena alam ini. Contohnya, kita kenal nyamuk, pasti sudah pernah digigit nyamuk. Nyamuk itu kan bersayap bisa terbang. Nyamuk yang kecil bersayap dan bisa terbang, ini malah jadi makanan cicak. Padahal cicak tidak bersayap, cicak tidak bisa terbang. Ini fenomena alam. Yang kalau kalian berpikir, kita akan subhanallah, iya ya, itu makhluk kecil bisa terbang, dia kemana-mana, dimakan sama yang tidak bersayap dan gak bisa terbang. Antara gitu. Kemudian ada loh hewan besar, gajah, sapi, singa, segala macam. Itu hewan besar dengan segala karakternya, tapi saat ini kita mengenal ada juga loh hewan atau makhluk kecil, contoh virus corona, ataupun makhluk-makhluk kecil lainnya, ya semut, kembali lagi nyamuk, sekali lagi, itu dengan karakter yang berbeda-beda. Dan ini ciptaan Allah semua. Yang terakhir, petir, kalau kita bilang petir itu adalah pelempar setan. Itu sedang mukul atau sedang melempar setan, bunyi petir yang menyambar seperti itu. Tapi kalau menurut ilmu pengetahuan, petir ini adalah gesekan arus listrik. Nah, ini kalian berpikir tentang fenomena alam. Nah, alam ini dan kehidupan mengajak kita berpikir, balik lagi, ini berpikir kritis loh. Al-Quran sudah mengajarkan bahwa setiap yang diciptakan Allah itu selalu memiliki manfaat. Mulai nyamuk tadi, cicak tadi, petir tadi, dan segala macam. Berpikir kritis adalah proses sadar seperti yang tadi Ibu sampaikan, dan sengaja yang kemudian dilakukan oleh manusia, karena disinilah pembeda manusia dengan makhluk lain, untuk menafsirkan informasi, untuk menyatukan, menghubungkan informasi dan kemudian pengalaman yang ada. Nah, mukjizat Al-Quran antara lain adalah banyak sekali ayat tentang alam. Pasti Pak Guru sudah sering mengajarkan ini pada kalian. Yang menantang, bahasanya menantang bukan negatif ya, tapi men-challenge, mengajak manusia untuk berpikir akan penciptaan Allah. Penciptaan Allah itu dipikirkan. Kalau kita nggak mikir sih bisa saja, kita hidup-hidup aja. Tetapi kalau kita berpikir tentang ciptaan Allah, ini Allah melalui Quran mengajak kita berpikir kritis, ujungnya kita bersyukur. Kenapa? Kita punya kemampuan untuk bisa merasakan manfaat dari ciptaan Allah itu, yang kemudian kita merasa kecilnya saya dibandingkan dengan kemampuan Allah yang maha hebat, ujungnya adalah bersyukur. Nah, ajakan Quran untuk bersyukur melalui berpikir ini ada di surat Ali Imran 190 191. Saya mohon kerelaan salah satu anak-anak kita, siapa yang berani untuk bisa membacakan 2 ayat ini. Ayo, monggo silahkan dipilihkan Pak MC, siapa yang berani untuk kita dengarkan bersama-sama. 1 ayat berarti butuh 2 orang. 1 ayat siapa ini yang bersuara tadi? Saya. Siapa nama Muna? Satria. Oh, Satria lagi. Satria kamu? Satria berani banget lah. Satria bagus. Satria kenapa gabut? Nggak boleh gabut ya nak? Enggak Bu, yang tadi pas Ibu bilang itu Gojek nunggu di sebelah jalan, gabut Bu. Bukan Satrianya kan yang gabut. Baik, iya. Itu tadi, kalau kita bisa merasakan repotnya Gojek yang gabut 2 jam nungguin server yang down, muncul inovasi untuk bisa membuat layanan yang bagus buat Bapak Gojek itu. Sip, Satria. Satria mau baca ayat 190? Ya Bu, 190. Silahkan.
Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liuli albabi. Dibacakan Albab. Terima kasih. Dibacakan sekalian syair terjemahannya, Mas. Oh iya. Siang, malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alhamdulillah, betul. Terima kasih. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ini ajakan Al-Quran untuk kita berpikir kritis. Kalau kita hidup aja, kita di bumi, lihat di atas langit, udah gitu aja. Tapi kemudian malam jadi pagi dan seterusnya, ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu mereka yang berpikir. Terima kasih Satria. Siapa lagi yang mau bantu Ibu baca ayat 191? Silahkan. Halo. Ayo silahkan teman-teman. Ayo kita lihat. Harus berani. Silahkan. Kalau enggak nanti Ibu tunjuk. Mungkin dari teman-teman yang SMA, kalau tadi yang SMP sudah. Oh tadi Pak Mas Satria ini SMP. Ayo yang SMA siapa yuk? Ayatnya lebih panjang sedikit. SMA. Ayo, satu orang. Ayo. Apakah ada Binar di sini? Binar? Ayo. Oke, silahkan Binar. Baik Binar. Bantuannya untuk membacakan ayat 191. Silahkan Binar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya sekalian Mas Binar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka berihalah kami dari siksa neraka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Satria dan Binar. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita untuk berpikir kritis. Ini sebetulnya adalah core verse atau ayat yang dasar bagi manusia untuk berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir secara sistematik yang ujungnya adalah bersyukur. Ya, jadi ajaran Quran atau tantangan Quran bagi kita manusia yang berakal ini adalah memahami atau memikirkan tentang hal-hal yang diciptakan oleh Allah, gitu ya. Sambil tentu saja kita berdoa, Allah itu, ya Allah, Engkau menciptakan segala sesuatunya bukan tanpa manfaat. Pasti ada manfaat. Sebegitu menakutkannya corona, manfaatnya luar biasa. Gak ada corona, ini acara webinar kita ini yang Zoom kita bisa silaturahmi, mungkin bisa gak ketemu. Kenapa? Ibu harus datang nanti ke sekolah Rancamaya. Walaupun bisa, tetapi ini menjadi lebih mudah. Maha suci Allah tentu saja. Kalau orang yang berpikir, itu kemudian kita ujungnya bersyukur. Kita sadar kok bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Agung, pencipta, penyayang. Ujungnya apa? Mengantarkan kita pada makhluk yang bersyukur. Nah, hamba yang bersyukur, ciri-cirinya adalah selalu rajin beribadah. Baik ritual, ya. Ritual itu berarti kita lakukan sholat, zakat, rukun iman, rukun Islam. Tetapi juga hamba yang bersyukur, balik lagi ke contoh tadi Pak Gojek yang gabut tadi, kalau kita berempati terhadap kegabutannya Gojek karena servernya mati, maka fungsi sosial kita akan berjalan dengan baik. Karena kita akan muncul inovasi. Demikian anak-anakku, Bapak Ibu guru, ini adalah ajakan Quran yang sudah tidak bisa dipungkiri, dan ini sudah merupakan
keniscayaan. Kita pasti percaya bahwa Allah sendiri meminta kita untuk memikirkan hal-hal ciptaan beliau, juga di dalam dunia ini memikirkan hal-hal yang ada di lingkungan kita untuk kita menjadi muslim yang baik dan bertakwa. Nah, ini adalah sekedar latihan critical thinking. Jadi, ini kebetulan literatur yang Ibu ambil pakai bahasa Inggris. Pertama, tentu saja ini sekedar latihan ya, tetapi tadi moga-moga stepping atau tahapan yang Ibu sampaikan bahwa kita penasaran dulu, bertanya dulu. Nah, itu bisa dalam sehari-hari dilakukan oleh kalian. Di sekolah akan lebih mudah sekali. Kenapa? Karena bapak-bapak guru akan mendampingi bagaimana kalian penasarannya akan dijawab oleh bapak ibu guru yang ada. Kemudian kalian akan semakin mampu dengan cepat menghubungkan informasi untuk kemudian menjadikan solusi. Ini sekedar referensi saja buat kalian. Contohnya adalah mulai bertanya. Kalau ada seseorang, misalnya think of something that someone has recently told you. Misalnya ada seseorang yang kemudian menyampaikan sesuatu padamu. Ini bisa saja kamu baca ya. Misalnya menteri apa, si A di momen apa menyampaikan informasi ini. Nah, ini adalah steppingnya untuk kita mulai berlatih. Ini bisa kalian ikuti. Siapa nih yang mengatakan? Yang dikatakan apa sih? Kenal nggak terhadap yang disampaikan? Gitu ya. Kenapa dia ngomong seperti itu? Dan seterusnya. Ini terus mendalam gitu. Ini adalah salah satu stepping atau latihan saja kalian untuk bisa berpikir kritis. Mungkin ini Ibu skip karena ini adalah kesimpulan obrolan kita pada hari ini ya, melatih critical thinking. Intinya kalian tahu sekarang apa sih berpikir kritis itu, bedanya dengan yang tukang kritik, bedanya dengan yang kepo atau ngeyel, tentu berbeda. Nah, kita harapannya adalah dengan obrolan kita siang hari ini kalian bisa tuh berlatih critical thinking. Penasaran, nanya. Habis itu membaca dong. Kenapa? Kalau nggak membaca nggak mungkin kita bisa bertanya. Kita harus punya fondasi ilmu dan pengetahuannya dulu sebelum kemudian bertanya. Kemudian sering-seringlah berdiskusi dengan teman dan bapak ibu guru sambil mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, mendengar tidak hanya masuk keluar kiri dan kanan, tetapi mencerna. Kemudian biasakan mengamati dan munculkan empati. Itu tadi. Saya pernah ngobrol yang cerita Gojek tadi, muncul karena empatinya, oh kalau begitu ini IT-nya harus cepat melayani. Nah ini inovasi, dari yang 2 jam beres menjadi maksimal setengah jam beres, itu inovasi. Karena muncul karena adanya empati. Kasihan dong Pak Gojeknya gabut di pinggir jalan nungguin order, tapi mati listriknya, jadi kan gak ada harapan. Kira-kira gitu, karena mati kan. Nah kemudian letakkan kaki kita di sepatu orang lain, maksudnya adalah berempati. Coba saya jadi dia, if I were you, if I were he or she. Kemudian kesalahan, kalau kita berbuat salah misalnya dengan inovasi tertentu dan salah, ini bukan aib sama sekali ya, bukan gagal, harus bisa berani mencoba lagi. Karena Ibu tadi mencontohkan tadi produk-produk atas inovasi yang nggak sengaja malah bisa menjadi produk baru, Post-it, brownies, sus merdeka dan seterusnya. Kemudian dengan berpikir kritis, maka tugas sekolah ini bisa kalian petakan mana dulu nih yang kalian hubungkan antara tugas satu dengan yang lain dan menemukan solusi. Dan yang terakhir adalah karena Al-Quran sudah mengajarkan kita untuk berpikir kritis, maka berpikirlah dan pikirkanlah ciptaan Allah dan melalui ilmu pengetahuan. Saat ini sudah banyak sekali tersaji dalam ilmu pengetahuan yang ujungnya adalah menjadi hamba yang bersyukur. Karena hamba yang bersyukur tentu akan bagus ibadahnya, baik ritual maupun sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yaumil, Pak MC. MC-nya siapa tadi saya belum kenal. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ibu mohon maaf kalau ada yang kurang enak didengar dari Ibu, mungkin tidak pas Ibu dalam menyampaikan, tetapi intinya adalah Ibu ingin berbagi saja bahwa kita berpikir ini sudah merupakan kemampuan dasar manusia, tetapi kalau dilatih dengan baik,
melalui penasaran tadi, melalui membaca tadi, diskusi, maka kita akan punya kemampuan dan keterampilan yang lebih baik untuk bisa mengatasi masalah baik di sekolah, nanti kalau kalian sudah lulus berarti di kuliah, kalau sudah lulus lagi berarti di dunia kerja, dan tentu saja di kehidupan masyarakat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nah, izin kalau mau ada yang nanya boleh, tetapi ya udah silahkan dibuka lagi. Kalau misalkan masih ada, Ibu masih oke dengan 1 atau 2 pertanyaan lagi. Oke. Silahkan, monggo. Atas penjelasannya tadi critical thinking, insya Allah teman-teman baik SMP maupun SMA sudah menyimak dengan seksama apa itu critical thinking, bagaimana tahapan untuk memiliki atau melatih critical thinking kita. Nah, hari ini teman-teman silahkan masih ada kesempatan untuk bertanya. Bagi teman-teman yang mungkin ada hal-hal yang belum dipahami terkait critical thinking, yang ingin bertanya silahkan 1 atau 2 pertanyaan kami persilahkan. Ada? Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bapak guru juga boleh kalau mau bertanya atau sekedar diskusi Pak, dengan sangat hormat saya akan mendengarkan. Atau mungkin respon terhadap materi yang kami sampaikan, moga-moga bisa diterima oleh adik-adik, karena ini kan masih SMP, SMA, saya khawatir kalau bahasa saya moga-moga tidak terlalu tinggi, moga-moga bisa bisa dipahami. Mengajak karena ini agak beda, memberikan diklat pegawai sama adik-adik SMA, SMP. Silakan Pak, monggo, Pak Hamzah, Pak Yaumil, Pak Syams, Pak Eko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rumah. Sebelumnya mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nina atas paparannya. Walaupun memang materinya tinggi, tetapi ternyata Ibu bisa menyampaikan dengan bahasa anak-anak juga, bahasa Amin, Ibu ke anak gitu kan. Amin. Kami terima kasih sekali gitu. Ya, Ibu mungkin saya ada sedikit mungkin minta masukan dari Ibu. Salah satunya adalah terkait dengan salah satu dari critical thinking tadi kan harus menguatkan pondasinya, yaitu membaca. Nah, kecenderungan anak-anak ini untuk membaca biasanya agak susah atau cenderung ya sudah Google atau apa yang di sosmed saja itu yang dimanfaatkan daripada harus membaca buku yang istilahnya mungkin ada di perpustakaan atau beli buku gitu kan, atau mungkin buku cerita saja gitu kan. Nah, kira-kira mungkin ada saran nggak mungkin dari Ibu terkait dengan bagaimana bisa mendapatkan meningkatkan kebiasaan membaca untuk anak-anak? Itu Ibu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik Pak Hamzah, terima kasih. Terima kasih sekali, saya sekilas lihat Bapak juga memperhatikan kami dengan baik. Saya sangat senang. Jadi saya juga ini memang Pak, izin saja menyampaikan bahwa memang critical thinking ini adalah sebuah keterampilan yang dunia sudah menuntutnya saat ini. Ini persis ada di bawah kompleks problem solving, sehingga kita para pegiat SDM ya Pak Hamzah, saya termasuk salah satunya yang menggiatkan SDM unggul ini, selalu berpikir bagaimana kemudian masyarakat bisa memahami dengan lebih baik tentang critical thinking, berpikir kritis. Ternyata cukup sederhana sih sebetulnya, dan Quran pun sudah mengajarkan berpikir kok. Jadi hanya membukakan saja wacana kepada Bapak semua, Bapak-bapak guru yang ada. Itu sih Pak sebetulnya. Jadi syukur kalau saya bisa dipahami apa yang saya sampaikan, adik-adik atau anak-anak bisa paham, alhamdulillah. Karena memang kalau mau dibikin bahasa jelimet juga lebih jelimet Pak, karena ini yang ngomong adalah World Economic Forum kan, kira-kira gitu. Baik Pak Hamzah, terima kasih pertanyaannya cukup menantang bagi saya dan juga mungkin kita ya, bagi penggiat SDM unggul Pak. Saya melihat bapak-bapak guru itu secara tidak langsung adalah penggiat SDM unggul kita. Jadi memang membaca ini, kalau membaca buku sangat berkurang Pak dengan perubahan dunia saat ini, di mana anak-anak ambil jalan pintas.
banyak plus minusnya tentu saja. Namun membaca yang dimaksud di sini ataupun menguatkan fondasi ilmu ini bisa diterjemahkan dalam arti luas, Pak Hamzah. Jadi tidak hanya membaca buku, tetapi kemudian melihat fenomena sekitar itu juga membaca. Nah, saat ini kalau memang anak-anak berkurang sekali keinginan membacanya, maka memang informasi yang akhirnya kemudian perlu disajikan di dalam sosmed ini mestinya harus bisa mewakili kalau kita membaca buku. Kira-kira seperti itu. Antara lain misalnya kalau kita ada quotes tertentu bisa kita mencantumkan sumbernya di dalam sosmed itu. Siapa yang bicara itu? Misalnya ilmuwan atau bahkan Quran atau bahkan hadis. Nah itu sebetulnya menambahkan karena kan paling tidak juga dilihat sama anak-anak. Nah, yang kedua Pak, mungkin cara kita menerjemahkan buku atau kalau kita sudah membaca buku, maka ini kemudian dituangkan di dalam media yang saat ini digemari anak-anak. Selain sosmed, misalnya Bapak bikin podcast, Bapak rekam pakai voice note, cukup 2-3 menit ini sebetulnya adalah merupakan intisari dari sebuah paragraf atau bab tertentu dari sebuah buku. Ini bisa kita terjemahkan, anak bisa jadi membaca juga. Kira-kira seperti itu Pak, moga-moga. Jadi memang kita sebagai pendidik yang harus lebih berkreasi bagaimana yang ada di buku ini tetap menular atau tetap bisa terdistribusi kepada anak. Namun tentu saja hal-hal ini tidak akan mematikan yang namanya penulis ya Pak, para penulis dan para pencetak buku. Tentu saja ini tidak mengurangi tidak mengurangi semangat untuk menuliskan ilmunya dan menjadi bukunya. Karena kan Ali radhiyallahu anhu menyampaikan ikatlah ilmu dengan menulisnya. Nah ini kan ujungnya adalah membaca buku, tetapi buku saat ini tantangannya tidak dibaca dalam bentuk buku, ya kita jadikan dalam media yang lain. Sosmednya sudah mengandung unsur-unsur ilmu itu tadi dengan tentu saja Pak bahasanya Pak. Bahasanya maksudkan unsur gabut, unsur yang ngeyel tadi, yang bahasa-bahasanya memang menjadi masuk kepada anak-anak. Tetapi niatan kita sebagai pendidik untuk memasukkan ilmu bukunya masuk. Intinya penyesuaian media Pak, sehingga memang kita harus berkreasi untuk menyesuaikan media yang lebih digemari oleh anak-anak. Gitu Pak Hamzah, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Baik, terima kasih. Gimana Mas MC? Masih ada lagi, satu lagi boleh deh kalau sudah waktunya pamit mungkin. Teman-teman, Bapak Ibu guru dan siswa SMP maupun SMA yang masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan Pak. Pak Amdal. Ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan. Oh ini kita lihat ada yang private ke saya, Mas Satria ini bertanya juga. Bu, saya mau bertanya, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kalau pekerjaan yang pakai critical thinking itu apa ya Bu? Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup challenging ini, Mas MC. Pekerjaan yang pakai critical thinking. Satria sayang, ini Satria lagi yang bertanya. Sebetulnya semua pekerjaan itu membutuhkan critical thinking. Kenapa? Karena kan semua pekerjaan dikerjakan dengan informasi dan pengetahuan yang cukup. Dan memperoleh informasi dan pengetahuan ini adalah bagian dari proses kita berpikir kritis. Berpikir kritis memang judulnya kayaknya critical thinking kayaknya heboh gitu, tapi enggak. Ini sebetulnya adalah mengajak kita mengumpulkan informasi, terus kemudian berpikir saling menghubungkan informasi yang ada sehingga kita kemudian bisa menentukan sikap. Nah, ini hampir ada di semua pekerjaan. Tetapi kalau kemudian Satria bertanya lebih spesifik, mungkin pekerjaan yang sifatnya adalah analisa, nah ini agak lebih banyak menggunakan critical thinking. Contoh misalnya di lembaga keuangan, perbankan, baik konvensional maupun syariah. Sebelum dia memutuskan kredit, dia tentu akan mengumpulkan informasi terhadap calon debitur. Karakternya bagaimana, kemampuannya gimana, kemampuan membayar kalau kita misalkan akan memberikan hutang kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian usahanya apa, jualan produk apa, berapa penghasilannya per bulan dan seterusnya gitu ya. Nah ini
adalah pekerjaan yang memang agak banyak membutuhkan critical thinking. Kenapa? Karena harus dikumpulkan informasinya, kemudian diteliti, oh ini benar-benar bisa nih berarti. Misalnya contoh Satria sendiri, Satria Al-Sandi ini ternyata punya usaha misalnya jualan games misalnya, ternyata banyak sekali yang ngeklik dan ternyata dia punya kemampuan yang luar biasa dari sisi kemampuan keuangan. Nah, berarti pada saat Satria mengajukan kredit untuk misalnya mau beli mobil, akhirnya perbankan memberikan kredit itu karena bank meyakini Satria akan bisa mengembalikan kredit itu. Nah, proses mengatakan bahwa Satria mampu secara usaha maupun penghasilan, ini adalah proses berpikir kritis atau critical thinking. Karena apa? Ada proses analisa di dalamnya. Itu sih salah satu contoh. Tetapi intinya semua pekerjaan membutuhkan pemikiran, semua pekerjaan membutuhkan inovasi dan itu berawal dari critical thinking. Mungkin itu ya. Kelihatannya cukup ya? Iya Bu, makasih Bu. Terima kasih. Kelihatannya cukup. Baik Pak MC, kelihatannya cukup. Kalau cukup mungkin bisa kita akhiri. Tetapi mantap Bu, mantap. Siapa tuh yang mantap? Baik, jadi Pak, saya izin menyampaikan closing. Saya sangat senang Bapak-bapak guru dan anak-anakku sayang. Karena tadi juga sudah ada interaktif, maka mungkin tadi yang sudah bertanya, termasuk Pak Hamzah, insya Allah akan saya belikan pulsa. Jadi nanti saya akan hubungi Pak Susanto, nanti saya akan kirimkan pulsa, atau terserah mau pulsa atau GoPay supaya bisa jajan. Ini iseng saja Pak. Pulsa boleh, silakan. Jadi Ibu tadi mencatat ada Satria, ada Binar, ini terima kasih tadi sudah membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian ada 2, ada Mas Muflih, ada Fadli, ada Delio, dan ada Pak Hamzah. Ini nanti akan Ibu belikan pulsa masing-masing 50.000. Moga-moga senang, ayo tepuk tangan. Supaya ada kenang-kenangannya. Terima kasih. Saya catat nanti Mas Susanto, saya akan kontak lebih lanjut. Baik, Mas MC saya izin mengakhiri kalau begitu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sebelum ditutup oleh MC, saya menutup dulu. Ibu Nina mohon maaf kalau ada yang kurang gitu ya. Kita kalau bercanda dan senang karena saya hanya berbagi saja. Semoga kalian paham dan bersemangat lebih lanjut untuk terus menimba ilmu karena Cahaya Rancamaya ini tadi obrolan pertama sudah bisa menghasilkan alumni yang bisa tembus di universitas yang bagus-bagus. Jadi pasti kalian insya Allah ya bisa mengikuti jejak para alumninya dan insya Allah menjadi pemimpin harapan bangsa dan negara yang solih, yang bisa juga membuat solih seluruh keluarga. Mari belajar terus berpikir kritis karena ujung berpikir kritis ini adalah menjawab tantangan Al-Quran dan ujungnya adalah menjadikan kita lebih bersyukur dan bersyukur. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Pak MC. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Nina atas materi yang sudah disampaikan dan juga waktu yang sudah diberikan dalam seminar kali ini. Dan seperti yang kita ketahui, materi critical thinking ini sangat bermanfaat, insya Allah. Semoga bisa diwujudkan dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bagi teman-teman siswa SMP maupun SMA Cahaya Rancamaya, khususnya agar selalu critical thinking, ya, agar selalu melakukan atau mengaplikasikan dan mempraktekkan critical thinking. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nina tadi, bisa kita simpulkan bahwa banyak sekali manfaat dari critical thinking. Salah satunya adalah seperti yang sudah dirasakan oleh teman-teman kita yang tadi berhasil ataupun yang sudah mempraktekkan critical thinking dengan cara selalu bertanya. Dan itu menghasilkan sesuatu. Alhamdulillah bagi teman-teman yang sudah bertanya tadi, sudah melakukan critical thinking dan langsung mendapatkan manfaatnya. Yaitu salah satunya mendapatkan reward langsung dari pemateri kita yaitu Bu Nina. Terima kasih Bu Nina, lagi kami ucapkan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi bisa disimpulkan dari sekarang bahwa
critical thinking itu akan selalu memberikan manfaat kepada kita, seperti itu ya. Akan selalu memberikan manfaat kepada kita, namun dalam dalam hal yang positif ya, dalam artian yang positif. Jangan sampai nanti seperti yang Ibu Nina sampaikan tadi, kita mencoba untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan critical thinking malah dibilang julid atau kepo seperti itu ya, harus diperhatikan. Jadi harus ada pembatasannya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya, Bapak Ibu semuanya, guru-guru dan staf Cahaya Rancamaya dan teman-teman siswa SMP maupun SMA atas waktunya. Seperti yang sudah kita bilang tadi, ada sesi foto-foto sebelum kita tutup. Jadi mohon untuk teman-teman semuanya membuka videonya, berkenan membuka videonya, akan kita adakan foto bareng, sesi foto bareng. Mohon dinyalakan videonya semuanya. Oke, kita ada 7 kali ya, jadi harap nanti ketika Bapak bilang boleh untuk menutupnya, baru boleh ya, karena kita ada 7 kali sesi foto, ada 7 slide ya. Oke, pertama siap, 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua, yang slide kedua, yang ada di slide kedua, siap-siap, kita hitung 1, 2, 3. Aku mau minum teh. Slide 3, siap-siap. Oke, yang di slide 3 siap, kita hitung 1, 2, 3. Bersiap ya untuk syukuran di slide keempat. Kayaknya di slide keempat ini banyak yang belum membuka videonya. Syukuran. Tolong dibuka videonya, kita foto lagi. Tolong dibuka semuanya, videonya dibuka. Kita hitung 1, 2, 3. Selanjutnya siap-siap juga yang di slide berikutnya, dibuka videonya. 1, 2, 3. Oke, 2 slide terakhir. Dan dibuka videonya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, dan tolong lambaikan tangannya semuanya, kita hitung 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih.